mahal itu. Juga kau. Halo bang, mana kau di rumahnya? Ambo masih di rumah bang. Halo, halo, Halo bang. Ada 3 korban luka dan mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Aparat Polres Jakarta Barat masih menyelidiki. halo, halo. Jadi kasus ini untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kalau mbak di dulunya nih. Taksi. Terima kasih banyak kita bisa memenangkan pengadilan. Iya. Ini semua berkat Mas Junto dan teman-teman lawyer lainnya. Alhamdulillah. Mas Junto meminum apa? Terima kasih. Kebetulan Anda lagi puasa ini hari. Maaf, kalau begitu nanti saya langsung kirim ke kantor aja Mas ya. Loh, nggak dibawa sekali ya? Tadi terburu-buru Mas. Lagi pula tidak mungkin kalau sebuah ke pengadilan. Ingat Pak Samad. Antum kagak boleh bohong. Kalau antum bohong, antum tahu kalau antum sedang berhadapan sama siapa? Iya Mas. Lawyer. Iya Mas. Nan, boleh. Jalan. Dengan terdakwa Hendrik Wijaya. Ya, betul. Ini PA Anda. Silakan. Kenalkan, saya Amar, lawyer. Hendrik. Mak, aku sarankan dia kamu untuk prospek ya. Terima kasih banyak ya, Bas. Nanti kalau urusan lain-lain, kita selesaikan di belakang. Oke, Pak. Silakan. Silakan. Maaf, kalau saya boleh tahu, kasusnya apa? Judi koplo. Itu sih persoalan mudah. Serahkan saja sama saya. Saya ahlinya. Mau kasus yang seberat apapun, kalau saya tangani, bisa jadi ringan. Terus, nama Cinanya siapa? Coyun Pat. Coyun Pat. Aslinya dari mana, Bung? Kalimantan. Singkawang. Bung, sebentar, Bung. Tolong tanda tangani surat kuasa ini. Tanda tangan di atas materai pakai nama lengkap sesuai dengan di KTP. Dilihat. Ingat, jangan ngomong-ngomong sama orang lain, terutama pengacara. Nah, Junto, ada apa? Alhamdulillah Bang, putusan kita diterima. Perkara kita menang. Top itu, bagus. Halo, Pak. Bagus sekali, Pak Junto. Itu kerja bagus. Itu baru namanya lawyer. Bagus, bagus. Cepat di kantor ya. Aku ada di kantor ini. Ya. Setelah berbulan-bulan puasa, kita dapat juga. Betul juga kata orang tua. Harus hormat sama mama. Itu udah untungnya jadi orang Batak. Hormat sama mama. Oh mama. Oh mama. Ayah minta kawin. Oh mama. Selamat siang, Ibu. Saya ini lawyer, Ibu. Sebentar. Ini kartu nama saya. Kamu lawyer? Iya, saya lawyer spesialis MTR. Apa itu? Nikah, talak, rujuk. Rujuk itu. Maaf kalau boleh saya mengganggu. Saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa anak ibu. Sudah punya pengacara? Harus. Kalau tidak, masalah tabrak lari ini akan bias kemana-mana. Kami tidak tahu caranya. Tidak masalah. Serahkan saja ke saya. Saya lawyer. Saya akan bantu ibu agar si penabrak bertanggung jawab. Negara kita ini negara hukum, Bu. Tidak peduli siapapun orangnya. Mau pejabat, jenderal, menteri,
Anak presiden sekalipun harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi kami tidak punya uang, Pak. Ah, gampang itu. Nanti uang ganti rugi dari si penabrak kita bagi dua ya. Win-win solution. Dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, perceraian itu bisa terjadi karena adanya cekcok terus-menerus setiap hari. Kenapa nggak ibu cekcokan aja soal ibu setiap hari? Pasti cerai. Betul juga. Kalau gitu saya percaya deh sama kamu. Nanti pimpinan saya ya, yang akan jadi penasehat hukum Wuningan. Foto siapa ini, Jesse? Halo, ya Jess, kenapa? Abang, foto-foto yang aku kirim lewat WhatsApp tadi. Itu calon klien, Bang. Ah ya, statusnya apa? Perceraian. Hah, perceraian? Masih muda? Iya, kepala 3, Bang. Dan cantik. Ah, mantap lah itu. Cantik, masih muda. Sekarang kau harus pikirkan dan harus selidiki. Macam mana kono gini ya? Aman itu, Bang. Tinggalnya aja di apartemen mewah. Avenue Pancoran. Mobil Mercy-nya 2. Belum lagi mobil sportnya. Muda, kaya, kalau macam itu kau serahkan saja sama abang. Abang ahlinya tuh. Ya. Bang, gula, kopi, ame beras, udah pada habis, Bang. Coba kau banyak cakap, gak bakal nambah itu yang habis. Ke warung Siko aja, ambil lagi. Tapi kan kita udah banyak utang, Bang. Bilanglah sama dia bulan depan ku bayar. Bulan depan kan tinggal berapa hari lagi, Bang. Ya aku tahu. Aku baru dapat klien. Tenang aja kalian. Benaran abang dapat klien. Kasusnya apa, Bang? Kasus perceraian. Sudah, Bang. Ambil barang dulu. Simpan di mana barang kau tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa? Saya mau mencari Bapak Superman. Bang Superman kali. Ya, Bang Superman. Bang, ada klien mau cari abang katanya. Macam mana klien bisa tahu kantor aku di sini? Saya bukan klien. Saya di sini mau melamar pekerjaan. Saya lawyer. Ade ini masih muda sekali ya. Aku harus panggil apa nih? Ade, Nona, atau Mbak? Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Hayati, biasa dipanggil Ayat. Iya. Oke. Yang aku mau tahu dari mana kau bisa tahu kantor aku ini? Karena ini kan masuk gang. Saya ini sebenarnya keluarganya Hatta Ali. Pak Hatta Ali, ketua MA. Iya, Pak. Ade ini apanya? Anak? Bukan. Cucu? Bukan, Pak. Saudara, kerabat? Bukan, Pak. Segala bukan. Apanya Pak Hatta Ali kau ini? Ya, pokoknya keluarga, Pak. Karena orang Makassar itu, kalau kita sudah satu kampung dengan orang, artinya kita sudah satu keluarga. Ya, kenapa nggak sekalian saja kau itu datang lantas bilang, hai, aku ini keluarganya Bapak Yusuf Kala. Ya, tadinya mau begitu, Pak. Cuman saya mau melamar sebagai lawyer, makanya saya pakai namanya Pak Hatta Ali. Ya sudahlah. Tuh aku terima kerja di sini. Lah, kenapa diterima, Pak? Kan belum dites. Ibu tak dites kau sudah memenuhi syarat. Syarat apa? Iya, kau lihat tadi kan.
Dari pertama datang bicara sama aku, dia ngeyel terus. Salah satu syarat dari seorang pengacara itu ngeyel. Ya. Salah aja deh aku benar, apalagi kau benar. Oh, Ala apa lagi Dina? biasa kok. Kali ini tidak ala biasa lagi. Hutan Superman itu sudah banyak. Sudah hampir 3 buku. Nih, lihat sendiri. Ini buku terakhir. Ya, kan? Sudah. Kali ini tidak boleh lagi utang-utang. Tapi bulan depan pasti kok. Alah, selalu bilang begitu kalau mau utang. Ha? Bulan depan udah pasti dibayar kok. Dunia pengecara itu Junto, gila ala yang pasti. Sekarang kok, Bang Superman itu lagi dapat klien kakap. Ya katanya nilainya ratusan juta. Wah, kaya loh. Itu pula sebabnya kok. Kalau Bang Superman bakalan kawin. Nikah kali. Iya nikah. Ya sudah kalau begitu. Junto mau ambil apa? Sembako. Silakan ambil. Gak sulit kan? Roti, kue, makan, apa? Hati-hati itu makan nggak boleh macam itu. Ambil lagi. Nggak boleh itu. Amar, ku dengar kau dapat ini. Iya bang, orang tidak Kalimantan, Singkawang. Kasusnya? Ya, kasusnya itu cuma dikoprok bang. Jangan bilang cuma itu kasus lumayan, bagus itu. Prospek terus. Iya bang. Yus. Kemana kau? Tabrak lari bang. Kau tahu? Sudah dapat informasi. Kira-kira yang nabrak siapa? Belum ketangkap bang. Tapi menurut saksi mata di TKP, si penabrak mengendarai mobil mewah bang. Ya kita doakan saja mudah-mudahan yang menabrak itu anak pejabat. ya, aku tahu. Walaupun nggak boleh kita mendoakan macam itu, salah itu. Tapi ya, nggak apa-apa lah. Banyak juga kan pengacara kelas kakap yang memanfaatkan kasus-kasus klastering. Ya, Bang. Assalamualaikum, Pak Saman. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Pak Saman. Permisi. Ya siapa? Alamak. Tempo aja kau. Saya utusannya Pak Saman. Makan. Dari tadi kuliah kau masih melihat ini terus. Kenapa naksir rupanya? Hah? Belum ditawari dari tadi. Oh lemah. Oh ini kan masih saudara nggak perlu. Makan aja udah. Boleh. Iya, udah. Nanti nama macam-macam. Makan dulu itu. Mas Junto ya? Iya bener. Saya disuruh Pak Saman membawa sayur-sayuran ini untuk Mas Junto. Sayuran. Tenang Mas. Nah, masih ada setengah truk lagi di depan. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini maksudnya apa ini? Kalau maksud sih yang ayah tahu cuma disuruh ngirim buat honornya Mas Junto. Astagfirullah. Dia pikir gue pengacara ayam sayur apa? Halo Mas. Antum jangan menghina pengacara. Membayar anak dengan sayur-sayuran kayak begini, Pak Saman. Saya tidak menghina Mas. Saya kirim sayur-sayuran 1 truk. Itu kalau dijual harganya jutaan Mas, jutaan. Pokoknya Pak Saman, saya tetap nggak mau.
Saya tetap mau dibayar sesuai dengan perjanjian. Mas Junto tenang saja. Nanti kalau saya panen padi, akan saya kirim beras 3 kontainer, Mas. Kalau Pasaman tidak mau membayar sesuai dengan perjanjian, saya akan perkarakan Pasaman dengan tuduhan penipuan. Udah terlalu sering kita dibully. Diperlakukan nggak adil kayak begini. Yang katanya itu sebagai pengganti honor pengacara. Kita ini pengacara apaan sih? Sabar, bro. Seorang lawyer itu jangan baper. Jangan mendramatisir keadaan untuk masalah pribadi. Mendramatisir itu pada saat meyakinkan klien, meyakinkan hakim, boleh. Kalau marah boleh, tapi jangan nyampah. Ambil lagi gitu, ah. Ambil lah. Rian kakak. Kau dengar kan kelas kakap? Dunia belum kiamat. Tenang aja. Ya, Bu Dina. Halo Cesi, hari ini aku boleh ke kantor kamu nggak? Jangan, Bu. Saya lagi nggak di tempat. Ketemu saja sama bos saya di... Di mana? Kau serahkan dia aja, terserah dia. Halo, Ces. Iya, Bu. Gimana kalau ketemunya di kafe Berante aja? Oke, Bu. Oke, Bu. Siap. Ya. Terima kasih, Bu. Gimana? Jangan lupa, nanti malam abang ditunggu di kafe Beranda jam 8 malam. Ya, biar nggak macet, nggak perlu nunggu malam kan? Aku jalan dulu sekarang. Kalian jaga kantor baik-baik ya. Jangan ribut macam anak kecil. Jangan lagi buang-buang sayur kayak itu ya. Ah, kebalik rupanya. Nah, kalau ketemu ibu-ibu perempuan. Hei, Le. Ayo. Halo, Mak. Junto! Selamat malam. Malam. Ibu Nina? Iya, betul. Anda siapa? Kenalkan saya Superman. Superman. Saya nggak butuh bantuan Batman, Godam, Robin, apalagi Gatot Kaca. Aku ini atasannya Jesse. Oh. Superman. Iya, itu nama asli aku Superman, tapi orang banyak panggil aku Superman. Iya, maaf ya Pak Superman. Maaf. Oh, ayo silakan duduk. Pak Superman mau pesan makan apa? Ya, terserah kau saja lah. Tapi kalau boleh aku minta, tolong jangan panggil Pak. Panggil nama saja. Oh, atau saya panggil Bang aja ya? Ya boleh lah. Kebetulan memang anak buahku di kantor semua panggil Bang. Oke. Mau pesan apa? Atau langsung saja kita pesan Bang Superman? Ya. Ella, mama kamu kemana? Katanya mau ketemu lawyer. Emang Papa nggak kenal yang namanya lawyer? Bang Superman bisa kan menyelesaikan perkara ini? Bisa. Itu perkara mudah. Mudah ya? Biaya perkaranya berapa, Bang? Biaya perkaranya ya 50 juta. Mahal sekali. Memangnya Neng punya budgetnya berapa? Kurang dari setengahnya, Bang. Iya. Abang ini asalnya dari mana sih? Kok dialeknya? Batak Sunda. Kalau gitu, boleh ya, Kang? Boleh? Boleh lah panggil Kang. Asal jangan tambah kangkung nanti. Oke deh.
Selamat malam. Malam. Dan semuanya bersorak. Yeay. Wah, sudah menguap. Kamu sudah mengantuk ya? Sayang, kamu tidur sendiri dulu ya. Loh, kok bangun? Papa mau meninggalkan kita ya, Ma? Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu, sayang? Papa ya? Pak Sam? Bija ya? Bija ngomong apa aja sama kamu? Katanya Mama sering dipukul Papa. Naila, sini. Mama itu sayang banget sama Naila. Jadi, Naila nggak usah khawatir. Sekarang Naila harus tidur, kan udah ngantuk. Oke? Oke deh anak pintar. Yuk sini tidur. Oke, ini Wolver sama Teddy Bear. Dah sayang. Ku dengar kamu udah mendapatkan lawyer. Iya. Soalannya belum terlalu akut. Jadi aku yakin pengacaramu tidak akan memenangkan perkara. Siapa bilang? Nggak ada pengacara yang lebih hebat atau sekelas Hotmas Sitompul, Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra, atau Raden Mas Wicaksono. Pengacaraku itu lebih hebat dari mereka. Siapa? Superman. Bagaimana Pak dengan kasus tanah saya? Oh beres Pak, nggak usah khawatir. 2 dari majelis hakim, oke. Maksudnya Pak? Ya, maksudnya mereka sependapat dengan argumen hukum kita. Terus yang satunya Pak, gimana? Kalau ada masalah Pak, kalaupun dia tidak sependapat, ya 2 lawan 1, jadi nggak ngaruh. Kita pasti menang. Wah inilah Pak, sulitnya investor. Saya sudah beli tanah itu sejak 3 tahun yang lalu. Bersertifikat di depan notaris. Banyak saksi-saksi bila digugat dengan kiri-kiri itu di mana kepastian hukumnya Pak. Nggak usah khawatir Pak. Di negeri kita ini, kepastian hukum adalah ketidakpastian itu sendiri. Itu just a game. Silakan duduk Pak di sini. Saya duduk di sini ya Pak. Jadi begini, masalah hutang piutang itu tuh gampang Pak. Apalagi hutang piutang sama anak kecil. Karena tim pengacara kami itu tuh sudah terbiasa menangani kasus seperti Bapak alami. Biasanya kami itu menyelesaikan kasus seperti itu 1 atau 2 hari atau paling lama 1 minggu Pak. Hebat ya. Hebat, memang harus seperti itu Pak. Jadi apa yang saya harus lakukan? Ya, Bapak harus menyiapkan dana untuk perkara ini, Pak. Kira-kira besarnya dana itu berapa? Bapak punya berapa, Pak? Saya hanya punya dana 50 juta. Waduh. Kalau cuma segitu, kita cuma bisa menangani setengah perkara doang, Pak. Jadi setengah perkara lagi? Ya 50 juta lagi, Pak. Aduh, saya nggak punya uang 100 juta, Mbak. Nggak punya. Tapi gimana ya?
Ya udah Pak, kita akan tetap bantu Pak. Tapi dengan satu syarat, Bapak harus membayar DP dulu sebanyak 60%. Kapan saya bayar DP-nya? Secepatnya Pak. Nah, ini Pak, nomor rekening dari kantor kami. Sepi. Mana di dompet duit tinggal 3 lembar lagi. 3 lembar merah. 2 lembar biru, 1 lembar hijau. Kalau diirit-irit ya cuma bisa biar nafas 3 hari. Ya masih bagus. Pinjemin gue 1 lembar dong. Dompet gue kosong. Tahu gitu aku nggak cerita sama kau. Bagus kau tuh berdoa saja biar banyak orang cerai. Atau kau suruhlah orang-orang tuh cerai. Ini ada kerjaan kau. Kau utang aja sama aku. Siapa Bunda? Lonya. Bagaimana keadaanmu, Put? Mulai membaik Mas Lawyer. Namanya Mas Yudikatif, sayang. Maaf Mas. Enggak apa-apa. Oh iya betul. Tim pengacara kami sudah selesai menggodok kasus tabrak lari. Besok saya akan mengajukan jadwal sidang. Ini kesempatan Butut meyakinkan pada dunia bahwa orang yang bersalah itu ya harus bertanggung jawab. Butut berhak menuntut. Saya ikut aja apa kata Mas Yudi. Kalau begitu Butut setuju ya. You punya budget berapa? Dalam penjara kayak begini, mana pegang uang? Iya, saya tahu. Maksud saya di bank. Justru main judi kesempatan saya punya banyak uang. Kalau itu sih mimpi rasanya penjudi bisa menang. Sebelum digerebek, sebenarnya saya menang besar. Terus uangnya kemana? Rampas polisi. Berapa uang yang di kantor polisi pada saat itu? Ada 25 juta. Iya. Pada saat di BAP yang dihadirkan hanya 3 juta. Loh, kok coba sisa 3 juta? Yang lainnya kemana? Tanyain aja polisinya. Apa lihat-lihat lo? Gila lo Hei, maaf Pak. Maaf Pak. Hei. Yang benar aja. Memangnya ini tong tapak? Ya Bud, ajar aja, ajar. Apa ini? Lu apain temen gue? Permisi Pak. Saya ke kantor Mas sekarang ya. Jangan sekarang, Jo. Aku mau keluar kantor sebentar, ya. Agak malaman aja. Di atas jam 7, ya. Malam aman, Mas. Aman dong. Saya pikir kantor pengacara tutup jam-jam kantor seperti biasa. Aku nggak punya disiplin menteri. Oke, Mas. Jam 7, saya udah di kantor Mas Wicaksono. Oke. Makasih, Mas. Nina. Nina. Apa? Mau tanya kemana? Aku sudah bisa duga pertanyaanmu. Tujuan kita sama. Sama-sama nego pengacara. Oke. Kalau gitu kita adu. Siapa pemenangnya? Jangan begitu Pak Kirno. Kita kan sudah komit dari awal. Bapak sudah yakin ini pasti P21. Sekarang Bapak bilang SP3. Apa kata klien kami? Iya Pak, tapi masalah ini Apa? sudah digelar. Sudah gelar. Loh, kalau gelar itu kan gampang. Bapak kan bisa prepare sebelum digelar dong. Harus diatur siapa yang akan bicara digelar. Kan itu bisa disetting. Harusnya Bapak bilang semua kebutuhan Bapak kami sudah penuhi. Iya Pak, ini Ya. dianggap perdata. Ya, Pak, apalagi Pak, ini kasus sepele. Kasus 378, 372. Jelas barang buktinya ada, cek kosong. Jelas ada saksi. Terus apa lagi? Ah, itu perdata pidana tipis. Itu kan bisa penyidik aja itu. Aduh Pak, ini Pak jangan main-main resiko bagi kami Pak. Bagaimana? Ini Ini, klien Pak, kami bukan orang kita sembarangan tidak Pak. mungkin gelar Sebentar, ulang, sebentar. kecuali Pak, ada. Pak,
resikonya sama kami, sama Bapak. Klien kami ini bukan orang sembarangan, Pak. Ini kasus apa sih? Ini, Mas. Kasusnya Pak Adi Winata mau di SP3. Coba sini. Biar saya Sebentar, baca. Pak Kirno. Ini bicara dengan partner saya, ya? Baik, ya, Pak. Tunggu, ya. Pak Kino? Siapa? Ya. Bapak yakin? Sudah nggak bisa P21? Gak bisa, Pak. Ini sudah putus Bapak yakin? digelar. Tidak mungkin kita gelar ulang. Kalau gitu gini, ya. Tolong diatur. Maksudnya, Pak? Supaya nggak ada yang losing fees. Win-win solution dan uangnya tidak saya tarik kembali. Oke? Jadi tolong tersangka Bapak panggil dan saya akan panggil pelapor. Kita temukan, kita damaikan. Gimana? Kalau begitu bisa, Pak. Yang penting Itu tidak dipaksakan dong. P21-nya, Pak. Itu baru benar. 86, Pak. 86. Mau dia, Mas? Mau? Apa yang nggak mau? Nggak ada yang nggak bisa diatur. Negara kita ini aturable. Aduh, amin. Maaf, Pak. Pak Jonya sudah datang. Suruh. Oh iya, Pak. Saya sekalian pamit pulang ya. Ya. Mari. Ya. Jo, sini aja. Santai sini. Mas. Jo. Gimana kabar Bapak Om? Bapak alhamdulillah baik. Saya nih yang kurang sehat. Benar, Mas Sore. Kalau boleh memilih, sebenarnya nggak kepengen. Jawaban apa itu? Kamu salah alamat. Istri saya, Mas. Kalau ketemu selalu teriak-teriak minta cerai. Makin berani dia. Bahkan sekarang dia udah punya pengacara. Siapa? Superman. Superman. Kenal Superman. Superman. Itu nama aslinya Suparman Simanjuntak, ya kan? Ya, betul, Pak. Itu pengacara senior juga, Mas. Mantan aktivis 98. Cuma ya aktivis gagal gitu. Itu makanya saya memilih Mas Wicaksono untuk jadi penasehat hukum saya. Nggak ada masalah. Terima kasih, Mas. Kapan kamu sini lagi? Tolong kamu bawa semua surat-surat, ya. Kita lawan. Sampai tadi pagi, suamiku itu masih aja merengek minta rujuk, Kang. Gimana bisa gitu? Nggak bisa pimpan macam itu. Kasus kau itu sudah masuk ke pengadilan, sudah digodok sama kawan-kawan, dan sudah dipastikan kau akan menang. Masa sih, Kang? Alamak, itu perkara kecil. Jadi semua kasus perceraian itu dikategorikan... Tidak cuma kasus perceraian, kasus apapun juga, sebesar apapun kasus itu akan menjadi ringan kalau ada ini. Oh, jadi kalau ada duit, semua bisa diatur? Ya, tapi bukan cuma kasus hukum saja. Apapun juga, hampir semua lini, semua sektor di negeri kita ini bisa disogok, bisa disuap. Suka tidak suka, itulah kenyataannya. Tapi kenapa bicara macam ini? Yang jelas aku nggak mau lagi dengar kata rujukan. Iya, Kang. Jangan khawatir. Itu baru mantap. Itu. Tapi kok Akang senang gitu sih? Suka ya lihat orang cerai? Oh, atau emang semua pengacara tuh seperti itu ya? Bukan begitu juga. Kalau posisi aku dan teman-teman itu ada di pihak suami kau, kita akan bela sampai mati supaya keluarga kalian utuh. Itu beda cerita kan? Yang jelas sekarang aku lebih suka dengar kata rujak daripada rujuk. Kita santap ini rujak. Selamat. Harusnya aku yang buka pintu itu. Ya, nggak apa-apa kok. Makasih ya. Selamat malam. Iya, selamat malam ya. Iya. Siapa laki-laki yang mengantar kamu tadi? Apa perlu buat kamu? Kamu mesti jadi istriku yang sah.
Besok atau lusa sudah tidak lagi. Oke, kalau kamu nggak mau bilang, saya akan lapor polisi dengan tuduhan selingkuh. Heh, jangan asal ngomong ya kamu. Dia itu pengacara aku. Sayang, belum tidur? Nunggu mama. Mama kan ini udah pulang. Pengen tidur sama mama. Iya, iya. Kalau gitu kita tidur sekarang ya? Yuk, sekarang. Halo, Bang. Happy kali bang, mandi sambil nyanyi-nyanyi. Mandi sambil nyanyi nggak apa-apa. Mandi sambil nyetir tuh nggak boleh. Udah ketemu jodoh, Bang. Apa rupanya? Kenapa? Mau sekalian WD kau bilang? Ayo. Enggak lah, Bang. Aku nyanyi aja sampai ribut macam itu. Mar. Iya, Bang. Macam mana kasus kau? Oh, kemarin itu saya sudah desak, Bang. Agar minggu depan kasusnya segera disidangkan. Ya, lantas macam mana? Dia bilangnya nggak ada uang sama sekali, Bang. Sudah kau hubungi keluarganya, saudaranya, atau mungkin orang tuanya? Sudah, Bang. Tapi HP-nya nggak diangkat-angkat, Bang. Kayaknya Cina miskin, Bang. Bocor kali. Iya, Bang. Coba kau cek ini. Ini aku dapat foto-foto, data-data tentang keluarga dia. Cukup kaya, banyak sekali asetnya. Itu tandanya kerjaan kau masih kalah cepat sama aku. Karena itu jangan cuma interview. Jangan juga tertipu sama mulut manis, sama wajah memelas. Selidiki sampai tuntas. Selidiki keluarganya, orang tuanya, adiknya, temannya, pacarnya. Kalau perlu teman pautnya, selidiki juga itu. Ini bukan cuma buat Amar ya. Judi, Cesi sama kau juga nonton. Paham? Iya, Bang. Iya, Bang. Apa itu? Kopi, Bang. Kasus kau macam mana? Minggu depan, Ambo akan coba kasusnya naik ke persidangan, Bang. Mantap itu. Tos. Man, Superman, hey man. Man, Superman. Hanya, selalu budak kalau mau tagih hutang. Blensek. Itu. Iya kok. Kalian semua harus tanggung jawab. Apa kok? Utang kantol ini sudah 9 juta. Sepela demi sepela, kumpul uang sebanyak itu. Kalian tidak tahu berapa untuk 1 liter beras. Kecil tahu? Tapi dibayar juga kan, kok? Iya, tapi utang bayar. Utang bayar. Kasih tahu nanti sama si Superman, bulan depan antara tanggal 1 sampai tanggal 3. Utang kantol ini harus lunas. Brengsek. Aku ada ide. Selamat siang. Selamat siang. Kau Tanuwijaya ya? Ya betul. Ala apa? Engkau sudah tahu? Ngelawak ya? Bagaimana Oe tahu kalau situ tidak bilang sama Oe? Oh iya. Sekedar engkau tahu ya, tanah dan bangunan yang kau miliki sekarang ini, itu ilegal. Tanah ini saya beli secara sah. Ternyata setelah diselidiki, pemilik sebelumnya itu bermasalah kok. Ini ada somasinya di kelurahan. Sok tahu loh. Situ siapa? Saya petugas dari kelurahan, makanya saya bawa itu kok. Ayah. Kali Oe harus minta keadilan sama siapa? Tenang kok, saya bisa bantu cari pengacara. Oh, tidak perlu. Oe punya pengacara sendiri. Superman.
Bagus kalau gitu. Segera urus surat-suratnya sebelum kau digugat ke pengadilan. Permisi kau. Lemsek. Gimana? Beres, Bos. HP-nya yang beres. Lihat aja nanti, ya kan? Beneran ya? Bener, Bos. Aman. Aman? Apa betul warung Oe itu ilegal? Ini Oe lapas sulat somasi. Memang betul Oe beli tanah itu secara sigi. Dan Oe belum bikin sertifikat. Makanya Oe datang kemari supaya kamu bisa menjadi loyal Oe. Tapi jangan mahal biayanya, men. Ya kalau soal kasus tanah itu biasanya berat kok. Hanya bukan belat tanah yang Oe tanya. Biaya pengulusan itu berapa? Yang aku maksud juga itu. Biayanya mahal. Tapi untuk kau ya aku coba hitung-hitung yang paling murah itu ya 25 juta lah. 25 juta? Aku tahu kau pasti kaget. Apa tidak bisa 5 jutaan, men? Oe serius ini, men. Oe serius. Sama lah kok, aku juga serius. Tapi kalau bicara 5 juta, bukan serius itu namanya. Kalau kau nggak percaya boleh kau cari pengacara di seluruh Indonesia yang mau dibayar 5 juta untuk itu. Gila. Oe percaya sama kamu. Kalau memang percaya, besok pun aku urus surat-suratnya selesai. Ya, tapi jangan segitu. Alamak. Kita ini kan sudah lama tetangga. Sudah seperti saudara. Yuk kalau butuh apa-apa. Butuh loko, butuh kopi, butuh mie instan, teh, gula. Larinya ke warung Oe. Dan Oe tidak pernah kasih bunga kalau berutang. Oke. Ya aku coba turunkan 15 juta. Itu pun aku nggak ngambil. Itu khusus untuk anak-anak. Oke, deal. Nah, besok Oe tunggu di warung. Tapi iya, men. Oe tidak mau warung Oe digugat dan digusur. Nah, Oe permisi. Apa saya sedang bicara dengan Tuan Lim? Ya, Oe sendiri ya. Saya Amar. Saat ini saya pengacaranya Hendrik, anaknya Bapak. Kenapa lagi dia? Tertangkap polisi, Pak. Saya tidak peduli. Artinya anaknya Bapak akan dipenjara. Masa bodoh. Maksud saya begini, Pak. Saya bisa membantu membebaskan Hendrik. Gak besar kok biaya perkaranya. Pokoknya, bilang sama dia. Oe sudah tidak mau lagi keluar spesial pun buat dia. Oe sudah cukup logi. Titik. Halo? Jadi bagaimana, Hendrik? Kamu sudah dengar sendiri kan apa jawaban dari orang tua saya? Kalau begitu, selamat menikmati kembali dinginnya lantai penjara. Angkat, Bunda. Angkat aja, Bunda. Angkat. Ya, halo. Halo, apa benar ini dengan Butut? Iya, dengan saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa? Saya Anton. Ya, Pak. Bagaimana? Saya ajudan dari orang tua Henry. Henry. Saya nggak kenal tuh. Henry yang mana ya? Iya, Bu. Henry yang menabrak Putri, Bu. Oh, jadi Bapak yang menabrak putri saya. Saya minta pertanggungjawaban Bapak. Anak saya sudah berapa hari ada di rumah sakit. Saya udah nggak punya biaya untuk bayar dokter, obat, ongkos saya bolak-balik untuk makan. Saya minta keadilan, Pak. Baik, Bu. Ibu jangan emosi. Bapak pasti bertanggung jawab. Bapak? Bapak siapa? Beliau sudah mendengar berita ini dan beliau akan bertanggung jawab sepenuhnya. Selamat siang. Halo? Halo? Halo?
Nina Tanjung. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Wijaksana. Selamat siang. Selamat siang. Kalau boleh aku bilang, hanya laki-laki bodoh yang mau menceraikan istri secantik ini. Ya, saya tahu, Mas. Itu kamu sudah tahu jawabannya. Tapi solusinya nggak semudah itu, Mas. Setiap saat saya harus mendengar gugatan dari dia. Mudah kok solusinya. Apa, Mas? Kamu harus menolak cerai. Yang kedua, tarik seluruh ucapan kamu tentang cerai yang pernah kamu lontarkan. Teori memang mudah, Mas. Aku tahu. Kamu mulai belingsatan ketika kamu ditinggal oleh istri kamu. Kamu kehilangan sansak untuk melampiaskan seluruh kemarahan kamu ketika kamu berhubungan badan. Iya kan? Akhir-akhir ini saya menyadari, Mas. Saya salah. Kasihan dia. Ya nggak perlu kehilangan akal, Jo. Cari sansak baru. Dari tampak kamu mudah baca, kalau kamu ganas terhadap perempuan. Aku akan berjuang mempertahankan rumah tangga kamu, oke? Makasih, Mas. Cabenya. Enggak lah, kamu kan pasti suka. Kamu kan juga Coba kecil. kamu. Kompornya nyala nggak nih? Udah nyala. Udah. Mau kemana kamu? 6 bulan yang lalu pertanyaanmu aku jawab. Ke rumah teman, ke rumah ibuku, terserah aku lah. Aku tanya kamu sekarang. Bukan urusanmu kan aku mau kemana. Ingat ya, kita belum resmi cerai. Iya, minggu depan sidang perdana kasus perceraian kita kan. Nina, Lepasin ah. jangan nantang gitu lah ngomongnya. Iya udah kalau mau bicara silakan. Nina, dulu kita pernah sama-sama berjanji untuk saling mencintai, saling menghargai. Dan kamu juga pernah bilang, kamu gak akan pernah meninggalkanku, apapun yang terjadi. Aku menagih janjimu, Nina. Sudah terlambat. Halo, Akang? Nin, ya. Ini anak-anak minta DP. Ya itu. Tadi malam itu Nina udah siapin juga buat Akang. Tapi ya karena keasikan ngobrol, jadi Nina juga lupa kan? Tak apalah. Jadi kita bisa bertemu juga kan? Tapi ketemunya jangan di tempat kemarin lagi ya Kang. Nanti malu diusir satpam lagi. Iya, satpam sekarang security itu pencemburu.
Ya udah. Dadah. Oke, oke. Ternyata. Apa yang bilang ternyata apa? Cece apa itu? Ini cuma hubungan pengacara sama klien biasa aja kan? Ada juga gak apa-apa, Bang. Kita ikut seneng, Bang. Ikut ngaminin. Ini orang itu, kamu ini. Cakep apa kalian ini ya? Udah. Nggak ada apa-apa, aku cuma coba profesional aja. Ini gitu. Ya, Bang. Kau coba pergi ke tempat Siko, sudah ada yang bisa diambil di sana, uang. Sudah deal, Bang? Udah 15 juta. Jangan lupa, sisakan 9 juta buat bayar Siko ya. Iya, Bang. Asik juga Abang Gide. Aku cuma menerjemahkan idenya Cesi. Udah ya, aku jalan dulu ya. Kalau batuk ke dokter lah. Oh mama, akang ingin kawin. Oh papa, akang mau kawin. Malah orang asik kalian. Kerja! Nah. Kok? Ambil uang aja lo tepat waktu. Dibilang bayar utang bebal. Nih, 15 juta. Tahu aja kalau pulang. Ya, sudah ambil 15 juta. Kasih tahu supelme. Oye tidak mau kalah kasus, oye. Tenang aja kok. Kok kan tahu sendiri, semua kasus yang kita tanganin selalu menang. Makasih ya, kok. Permisi dulu. Ya. Itu. Udah ada kan? Tahu aja lu. Gua buat bayar cicilan motor juga, ya kan? Ya udah, nih. Pas nih. Lu hitung aja sendiri. Oke, pas. Makasih ya. Motor gua aman. Iya. Makasih, Bos. Gitu. Sore muka lu pada senap semua. Apa tuh, Jun? Pasti muka lu pada gembira. Apa itu? Iya. Alhamdulillah kita dapat rezeki nih hari. Nanti lupa lagi nih. Udah bawa. Aku jadi gak enak ini. Enggak apa-apa, Kang. Kan kewajiban klien. Iya. Kang, 5 juta dulu ya. Pantas tipis. Tapi biasanya DP 40%. Aku kan pengecualian buat Akang. Iya kan? Oh iya. Gimana ngebalas? 5 juta. Repot anak-anak. Kang, kok malah diem? Ayo. Ayo. Pagi. Hehe, cepat kau kasih. Abang udah datang itu. Lu aja deh. Ih, kau lah yang antar. Udah sana cepat.
Bang. Bang, Ngapain? uang dari Koh. 1 juta buat abang. Semua tersisa 4 juta. Saya udah bagi ke 4 orang. Sisanya? Saya taruh di filing kabinet. Permisi dulu, Bang. Sebetulnya nggak bisa macam ini. Tapi ya sudahlah. Nina pun sama belum bisa ngasih DP yang sesuai dengan harapan kita. Dia kasih cuma 5 juta. Kalian nggak usah khawatir. Dan ini 4 juta kalian bagi. Yang 1 juta sudah aku ambil. Minggu depan sidang perceraian Nina digelar. Tidak ada alasan untuk kalian tidak datang. Paham? Mana ada semangat kalian? Hah? Baru dapat uang receh macam ini. Mental kalian ini kayak apa sih? Ayo semangatlah, cari klien yang sebanyak-banyaknya. Macam mana kasusnya? Belum selesai, Bang. Kenapa bisa begitu? Ini lagi dibenarin dulu, Bang. Terus? Iya, Bang. Oh, men. Sebel, men. Gimana? Sudah beres kan? Apa yang beres? Kasus Walung Oe. Nggak perlu disilangkan. Kenapa rupanya mau disidangkan? Ya, enggak lah, men. Ya sudahlah, sabar. Serahkan sama ahlinya lah. Tapi, men. Kapan bayar utang? Janji aku kan bulan depan. Bulan depan tuh masih 3 hari lagi. Tengoklah kalender. Ya. Oke lah. Ayo. Minggu depan sidang akan digelar. Kenapa nggak besok aja? Kalau kamu udah pengen cepet-cepet kawin lagi. Iya, kalau memungkinkan, maunya sih hari ini. Apa yang kamu minta dari aku? Keputusanmu. Menceraikan aku. Loh, bukannya kamu yang menggugat cerai? Selanjutnya iya. Tapi kan memang sebelumnya terucap dari mulut kamu. Kalau kamu kan yang mau menceraikan aku. Kemarin malam, ajudannya menelpon saya lagi, Mas. Beliau meminta saya agar kasus tabrak lari ini tidak terlalu dibesar-besarkan. Lalu? Mereka melarang saya untuk menuntut ke pengadilan. Melalui mediasi, ajudannya meminta saya untuk berdamai, Mas. Perjuangan saya sebagai lawyer sia-sia dong. Enggak kok, Mas. Mas Yudi tetap pahlawan. Apa ini? Maaf, Mas. Ini cuma sekedar ganti ongkos naik taksi. Maafkan saya. Saya benar-benar nggak berani melawan, Mas. Melawan siapa? Pejabat.
kasusnya Johan yang perceraian itu. Apa? Kamu takut? Bukan takut, ini masalah reputasi. Kita ini banyak kasus yang prioritas. Ini kasus perceraian kan kasus remeh-temeh. Dan kalau saya bisa usul, kasus Johan ini kita tidak lepas begitu saja. Tetapi kita sapkan kepada rekan-rekan pengacara yang rindu klien. Kan banyak teman-teman kita itu yang rindu klien. Kita kasih dia, kita tangani yang prioritas. Pertama, ini bukan masalah waktu. Kedua, kamu masih ingat kode etik pengacara. Kita nggak bisa nolak. Klien nggak boleh. Bahkan kalau iblis datang, kita akan tangkap. Minimal untuk menjaga hak-haknya sebagai terdakwa. Tapi kan ini reputasi. Klien-klien kita ini kan kelas-kelas kakap semua. Konglomerat, mantan menteri. Masa kasus perceraian? Bisa kita bagi, kita sapkan kepada yang lain. Halo? Halo, Om Wicaksono. Saya Nina Tanjung. Nina Tanjung? Iya. Hai. Halo. Hai. Silakan. Maaf saya pesen dulu. Iya, nggak apa-apa, silakan. Boleh saya tebak? Kamu undang saya ke sini dalam rangka melobi saya supaya tidak jadi pengacara suami kamu, betul? Pak Wicaksono, tidak perlu repot-repot mempertahankan keutuhan rumah tangga saya. Percuma, Pak. Ya, tapi sebagai lawyer saya berada di pihak suami kamu. Begitu juga dengan si Superman yang mati-matian berusaha supaya kamu bercerai. Dalam sebuah rumah tangga, cekcok itu kan biasa. Iya, tapi kalau semuanya sudah sampai di titik nadir, itu kan menjadi hal yang luar biasa. Dibutuhkan satu atau dua-duanya harus bijaksana. Kalau mementingkan ego masing-masing, ya memang susah. Semuanya sudah saya lakukan. Mengalah, dikalahkan, dan apa yang terakhir? Digugat. Jadi kamu tetap pada pendirian kamu, pada putusan kamu. Sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kamu siap jadi janda? Lahir dan batin. Luar biasa. Nina, aku hargai keputusan kamu untuk menggugat. Tapi perlu aku ingatkan, status sosial pasca perceraian kamu. Saya ini sudah siap dengan segala konsekuensinya, Pak. Prinsip itu aku setuju. Tapi nanti kamu kan akan repot cari kontrakan atau kembali ke rumah orang tua kamu, yaitu kasihan loh dia. Aku punya usulan yang terbaik buat kamu. Apa itu, Pak? Kalau saya boleh tahu. Aku punya rumah 2. Lengkap semua perabotan sama yang kamu miliki sekarang. Kamu pilih yang mana, kamu tinggal di situ. Berapa lama, kapan saja kamu tinggal di situ, oke. Nggak usah mikir bayaran, oke? Anggap aja rumah sendiri. Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah memilih resiko yang saya pilih sendiri, dan menurut saya ini adalah yang terbaik. Nina, Saya juga akan hidup bahagia kok. Walau tahu nantinya juga saya akan hidup sederhana. Kampret.
Nomor urut 5, nomor perkara 211 antara Nina Tanjung dengan Johan Nabawi. Masuk ke ruang sidang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 211 dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda kita hari ini, pembuktian pemeriksaan saksi. Pemohon ada saksi? Kami ada saksi, Yang Mulia. Termohon? Tidak ada, Bu Hakim. Cuma kami punya bukti surat. Ya sudah, biar cepat panggil saja saksinya. Ayo cepat, silahkan duduk di sini. Nama kamu? Ija Bu Hakim, nama lengkap Sutija. Tempat dan tanggal lahirnya? Hong Kong 24 Februari 1991. Keren banget. Benar Hong Kong? Iya Bu Hakim, kebetulan ibu saya kerja juga di Hong Kong sebagai TKW. Pekerjaan? Pembantu di rumah Ibu Nina. Sudah berapa lama kamu kerja di tempat Ibu Nina? 3 tahun Bu Hakim. Apa benar kamu melihat atau mendengar Bu Nina sama Pak Johan ribut-ribut atau berantem? Sering sih Bu Hakim. Seringnya itu berapa kali? Biasanya sih setiap 2 minggu sekali Bu Hakim. Apa ada pertanyaan? Ada Ketua. Saudara saksi, dalam rumah tangga bertengkar itu biasa. Apakah kamu pernah melihat Pak Johan memukul Ibu Nina? Saya tidak tahu Bu Hakim, tapi biasanya di kamar saya sering mendengar Ibu Nina kesakitan dan biasanya ada barang pecah Bu Hakim. Kamu ini kerja apa nguping? Enggak Bu Hakim, kan di apartemen kamarnya berdekatan. Setelah ribut-ribut itu, apakah Ibu Nina ada keluar kamar atau Pak Johan keluar kamar? Biasanya setelah ribut-ribut malam, mereka tidak akan keluar lagi Bu Hakim sampai besok pagi. Cukup Bu Ketua. Apa ada pertanyaan pada saksi ini? Kami tidak ada, Yang Mulia. Keberatan Majelis Hakim? Ada apa? Sesuai dengan asas hukum, ulus testis, nulus testis. Seorang saksi bukan saksi. Jadi kami mohon keterangannya diabaikan. Keberatan Yang Mulia. Mana bisa saya punya saksi ini diabaikan? Ini kan bukan acara pidana. Kita sangat butuh keterangan dan pengakuan dari terlapor. Jadi kita bisa saja menanyakan apakah dia itu betul memukul atau tidak. Baik. Termohon, apa benar kamu telah melakukan pemukulan terhadap istri kamu? Iya Bu Hakim. Tapi sebentar. Cukup, sebentar. Izin Ketua Majelis, kami ingin mengajukan bukti surat. Ini pembuktian apa? Begini Bu Hakim, ini merupakan surat keterangan ahli dari dokter spesialis yang membuktikan bahwa klien kami ini mengidap suatu penyakit yang namanya sadis masokis. Ini penyakit di mana seorang penderita itu akan melakukan kekerasan fisik terhadap pasangannya sebelum melakukan hubungan. Bahkan Sigmund Freud, ini seorang psikoanalis tahun 1905, itu sudah mengungkapkan secara gamblang bahwa penderita penyakit ini itu harus diobati. Jadi kami mengusulkan untuk direhabilitasi. Oleh karena itu, kalau dia mengalami stres, misalnya diceraikan, maka stadiumnya itu akan meningkat. Nah ini yang kita khawatirkan. Justru klien kami adalah korban daripada penyakitnya. Kami mohon majelis, demi keadilan dan kemanusiaan, janganlah diceraikan mereka. Klien kami tidak keberatan untuk direhabilitasi. Sehingga ini adalah suatu solusi yang terbaik. Karena perceraian bagaimanapun juga dibenci oleh Allah. Yang Mulia, saya rasa kalau bicara itu, Allah juga tidak suka dan tidak pernah mengizinkan seorang suami menganiaya istrinya. Tapi dia tidak ada niat, tidak ada mensrea dalam kejadian ini. Sehingga dia ini harus diobati. Bukan tidak bisa. Klien saya juga tidak mungkin jadi korban. Dia bukan pelaku kejahatan.
Dia korban. Dia korban, tapi jangan sampai jadi korban juga. Tapi dia mau. Suka sama suka. Harus dicari apakah ada unsur paksaan atau tidak. Tidak dipaksa. Sudah. Cukup. Saksi silakan keluar dan KTP-nya ambil di Panitra. Jadi kamu sudah dipukuli, mau melayani suamimu? Iya, Yang Mulia. Karena saya merasa rugi 2 kali. Sudah dipukuli, tapi nggak dapat hak batin saya. Kamu nggak keberatan dipukul. Nah terus ngapain kamu minta cerai sekarang? Karena saya sudah tidak tahan, Yang Mulia. Lagi pula kalau di luar sana ada laki-laki yang dapat menafkahi batin saya tanpa memukuli, kenapa tidak, kan? Yang Mulia, kebetulan saya masih punya satu bukti. Selain KDRT, termohon ini juga ternyata melakukan perselingkuhan. Tunggu tuh. Ya, ini bukti bisa rekayasa ini. Ya buktikan saja lah. Betul. Apa benar Anda yang melakukan perselingkuhan ini? Kamu bilang katanya cinta. Mukul istri katanya penyakit. Ternyata selingkuh juga. Iya, Bu. Saya memang mencintai istri saya, Bu Hakim. Daripada saya memukulnya terus-menerus, terpaksa saya selingkuh. Apa nggak ada yang lain? Saya nggak mau lagi, Bang. Saya kapok, Bang. Ya, karena nggak ada lagi yang bisa dipukuli. Sudah cukup pembuktiannya. Ini kasus perceraian memang yang paling aneh. Sidang saya tunda minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 211 antara pemohon Nina Tanjung dan termohon Johan Nabawi. Dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda kita hari ini pembacaan putusan. Dari hasil musyawarah majelis hakim dan berbagai pertimbangan, baik dari segi hukum, agama, psikologis, dan sosial, kami telah memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima permohonan pemohon sebagian. 2. Mengabulkan perceraian pemohon. 3. Memberikan hak asuh anak bernama Naila berumur 10 tahun kepada pemohon. 4. Menolak permohonan pemohon untuk pembagian harta gonogini. Demikian putusan ini dibacakan dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jakarta, 24 Juli 2017. Tertanda Majelis Hakim. Yang Mulia ini mohon maaf. Kenapa mengenai harta gonogini ditolak, Yang Mulia? Apa kamu tadi tidak dengar pertimbangan putusan bahwa semua harta Johan itu berupa apartemen, rumah, mobil. Semua itu kan atas nama bapaknya, bukan nama Johan. Kamu tenang aja ya. Pokoknya Mama yang akan bertanggung jawab atas masa depan kamu. Oke? Yuk, kita harus cepat-cepat.
Fatimah. Naila, pokoknya Naila tenang aja ya. Kan ada Mama. Mama nggak akan menelantarkan Naila. Naila sayang Mama. Mama juga sayang banget sama Naila. Ayo Mah, kita jalan. Jalan lagi? Oke, boleh. Yuk. Halo, Jo. Saya rasa saya nggak perlu basa-basi lagi, Mas. Mas Wicaksono harus tanggung jawab atas perceraian saya dan istri saya. Lo juga naif banget sih, Jo. Saya pengacara kondang, mana mungkin ngorbanin klien saya? Nggak mungkin, kan? Dari awal sampai tengah, yakin kita menang. Tapi di akhir persidangan ada bukti baru. Kamu selingkuh. Bukankah Mas Wicaksono sendiri yang menyuruh saya mencari Samsak? Ya memang. Nah, betul kan? Sejak awal saya sudah curiga. Ada bukti pertemuan Mas Wicaksono dengan Nina di Beranda Kami. Loh, kan biasa aja itu. Tapi Anda pengacara saya. Ya apa salahnya? Salahnya, Anda menggoda dan merayu istri saya. Atas perbuatan itu, Anda harus menanggung risiko. Jo? Saya prihatin dengan kasus Joy, Mas. Kan udah diputus. Bukan masalah putusannya. Masalah cerainya saya nggak masalah. Tapi dampak daripada perceraian itu membuat penyakitnya akan kambuh. Jangan diurus. Ini yang berbahaya. Jangan diurus, itu orang gila. Makanya dari awal kan saya bilang kita mendingan jangan urus, kasih pengacara lain. Daripada kita urus setengah-setengah. Sekarang kamu pilih, mau makan apa? Semuanya ada di sini. Ayo, kesukaan kamu apa? Kita urus sampai keputusan hakim. Tugas pengacara sampai situ. Ya paling tidak kita antisipasi dong. Akibat daripada putusan itu bagaimana dampak psikologis dan... Kita pengacara sejak kapan kamu jadi psikiater? Itu urusan dokter, bukan urusan kita. Tapi kan kasihan Mas dia. Saya ke toilet dulu. Saya prihatin. Sambil kamu pilih-pilih menu, Papa pergi sebentar ya. Papa mau kemana? Sebentar, nggak sampai 5 menit. Kamu pilih mau makan apa ya? Nina, cerdas dikit dong. Gak usah buru-buru. Gila kamu. Nikah sama pengacara gak jelas. Kalau sama saya jelas. Hah? Villa, apartemen, mobil. Tinggal kamu pilih yang mana. Dan kamu ingat ya, saya bantu kamu dalam perceraian kamu. Iya, kalau saya mau, mana mungkin saya kalah sama Pokrol Bambu. Pengacara kampungan kayak gitu, mana mungkin. Nah, jadi kamu pikir dulu, ya. Udah? Selesai. Jadi kamu keputusannya mau makan apa nih? Pizza. Pizza itu berarti ya? Iya. Yakin? Iya. Ayo. Pak, Ya. kita mau kemana? Iya, Papa antar kamu ke Mama. Kenapa? Waktu Papa udah habis, udah saatnya Papa mengembalikan kamu ke Mama. Emang Papa mau kemana? Nela, Papa juga pengen berlama-lama sama kamu, nak. Naila juga pengen tidur bertiga sama Papa dan Mama. Nela anak pinter, anak cantik.
Papa sayang sama Nela. Nela juga sayang sama Papa. Oh. Ya, Amal. Sibuk nih. Ala apa lagi? Ini kok. Oh. Lunas kan? Hitung saja kok. Jumlahnya 9 juta. Oke. Hitung. Loh. Ini uang-uang yang dulu yang saya kasih sama Junto. Wah, kalau itu saya nggak tahu kok. Oh, tanya ke Junto aja kok. Mana Junto? Suruh datang sini. Iya kok. Permisi kok. Lensek. Kenapa, Bang? Aku harus minta maaf sama kalian. Minta maaf kenapa? Bang Superman nggak salah apa-apa kok. Nina mau batalin perceraian, Bang. Nina bilang dia sudah tidak punya uang lagi. Jadi Nina tidak bisa bayar sisa honor kita. Dan aku juga minta maaf karena aku nggak bisa menahan Nina untuk tidak menikah. Hah? Nina akan segera menikah. Loh, kan Nina baru cerai 3 minggu yang lalu, Bang. Mau nikah sama siapa lagi, Bang? Sama saya. Hah? Mengenai kasus Singkawang itu macam mana? Pahit, Bang. Pahit macam mana? Jadi begini, Bang. Hendrik memang berasal dari keluarga orang yang kaya raya, Bang. Tapi dia sudah dibuang, Bang. Nggak diakui lagi sama keluarganya karena kelakuannya. Hendrik ternyata sudah beberapa kali, Bang, keluar masuk penjara. Idem, Bang. Endingnya mereka berdamai. Sebagai pengganti ongkos taksi, Ambo dikasih 200.000, Bang. Alamak. Macam mana aku bisa kawin kalau pegang uang aja masih. Ya sudahlah. Orang boleh gagal, boleh sukses, tapi yang penting kita masih tetap bersama-sama, kan? Iya, Bang. Santai, Pak. Jangan bergetar. Aku santai kok anaknya. Kayaknya pernikahan pertama, Pak, ya? Johan Nabawi, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Saudara Suparman Simanjuntak bin Morgan Simanjuntak, dengan Nina Tanjung
binti Nurholis Tanjung dengan mas kawin sisa honor sebagai pengacara yang belum terbayarkan. Saya terima nikahnya Nina Tanjung binti Nurholis Tanjung dengan mas kawin sisa honor pengacara yang belum terbayarkan. Gimana pasti? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mau pengacara saya dulu, Pak. Saya tidak gila, Pak. Iya. Gua nggak gila. Wajah bainakuma fi khair. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kau pikir kau bisa membeli cintaku dengan semuanya yang ada padamu. Kamu salah, kamu salah. Mestinya kau tahu isi hatiku bukan tentang semua yang kau beri padaku. Kamu salah, kamu salah. Kamu takkan bisa